Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang gratis buat semuanya. Saat ini kita berada di lantai 2 Gedung Ponek RSUD Cibinong. Pada kesempatan siang hari ini kita live dan siaran langsung di Adductor Jilid 25. Nah, kemudian bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong sebagai rumah sakit rujukan regional tentu setiap saat berupaya memberikan pelayanan secara maksimal, dan tentunya juga pada hari ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong telah bekerja sama dengan beberapa asuransi yaitu Admedica, Olexa, AAA, kemudian AXA, BNI Life, BRI Life Car, Global Excel, Prudential Rawat Inap, Afris, FVD, Sinarmas, MSIG, Takaful, ACA, kemudian Jasindo, AIA, dan Prudential. Cukup banyak ya. Baik. Kemudian para healthies, saya saat ini didampingi oleh orang yang sangat spesial mengawali tahun 2022. Menghadirkan Wakil Direktur RSUD Cibinong, Dr. Pusia Mediawati, SH.MH Kesmas. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hari ini acara live dan Bapak Ibu bisa mengikuti, yaitu mulai dari Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian Twitter dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tolong diharapkan dapat memfollow akun media sosial yang ada. Kemudian Bapak Ibu apabila ingin bertanya silakan langsung ke kolom komentar. Baik, sebelumnya saya akan terlebih dahulu ya karena ini adalah narasumber yang spesial, kami akan berikan sebuah pertanyaan-pertanyaan singkat berupa rapid test Dok, sebelum acara ini. Oke, baik ya. Giliran saya dulu. Rapid test pertama adalah warna warna hijau atau orange? Orange tentu. Oke, baik. Kenapa orange Dok? Aduh, orange itu membuat kita bersemangat. Oke, baik. Kemudian yang kedua, membaca puisi atau bernyanyi? Wah, ini sulit. Bernyanyi deh. Bernyanyi. Karena setelah saya meriset bahwa Ibu Wakil Direktur Pelayanan ini seorang sastrawan juga. Beliau berprestasi di beberapa event, salah satunya adalah pembaca puisi terbaik pada waktu itu. Betul Dok ya? Di masanya. Di masanya. Kemudian yang ketiga pertanyaan adalah pempek atau tekwan? Waduh, ini sama-sama berat ini. Taiwan nih, Taiwan. Tekwan. Kemudian yang keempat adalah Dr. Wahyeko atau Bapak E.R. Agustami? Wah, ini dua-dua temennya ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Eko. Baik, para healthies dimanapun Anda berada, edisi Ask the Doctor Jilid ke-25. Kita akan membahas mengenai layanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kita akan kumpas tuntas bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong kepada Dr. Pusia Mediawati, SH.MH MRS. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Miftah. Ini saya sebelum udah dapat 4 jawaban yang disuruh milih jawaban, tapi saya nggak tahu pertanyaannya apa. Itu nanti dibocorkan nggak nanti kira-kira? Tidak bocorkan. Tidak dibocorkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Healthies, pada sore hari ini saya akan coba untuk menginformasikan layanan-layanan unggulan yang akan kita kembangkan di tahun 2022. Artinya di tahun 2022 ada beberapa layanan unggulan yang sebelumnya sudah ada, tetapi kemudian kita kembangkan menjadi satu layanan yang kita harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama, layanan mata, kemudian yang kedua layanan urologi, layanan jantung. Jadi pengembangan layanan jantung ini dengan pelayanan cath lab. Kemudian layanan terapi hiperbari, layanan hemodialisa, kemudian layanan MRI, layanan CT scan 128 slice, dan layanan rehab medik. Dan ada layanan tambahan satu yang mungkin belum banyak terpapar di masyarakat Kabupaten Bogor, memang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan pasien, melainkan
sangat bermanfaat bagi pengembangan satu rumah sakit, yaitu layanan IPA. Jadi saat ini kita sudah mempunyai gedung instalasi pembuangan air limbah yang cukup representatif dan memang bermanfaat bagi terlaksananya pelayanan yang berkualitas di RSUD Cibinong. Baik, kita akan coba mensosialisasikan, menginfokan layanan mata apa saja sih yang ada di Rumah Sakit Cibinong. Jadi untuk di tahap awal kami akan sampaikan dulu jadwal dari dokter spesialis mata kita. Saat ini kita mempunyai 4 orang dokter spesialis mata yang berpraktek di poliklinik mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Healthies dapat melihat di web RSUD Cibinong. Di sana akan terlihat jadwal dokter-dokter tersebut. Kita mempunyai 4 dokter spesialis mata, Dr. Hasna, Dr. Rosdeni, Dr. Dian, dan Dr. Dina. Lalu apa saja yang tersedia di poliklinik mata atau di layanan mata ini adalah kita mempunyai mesin Vako namanya. Jadi kalau dulu untuk operasi katarak kita menggunakan cara manual, maka sekarang kita sudah menggunakan teknik Vako yang tentu saja penyembuhannya akan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian kita sudah mempunyai mikroskop mata juga, fundus kamera, tonometer non kontak, laser retina yang ini tidak semua rumah sakit memilikinya, yaitu untuk terapi retina dengan sumber sinar. Jadi kita punya itu Pak Miftah sekarang. Kemudian kita juga mempunyai refracting unit untuk menunjang kenyamanan dan keakuratan pengukuran mata. Sehingga yang memeriksakan mata di RSUD Cibinong, bila visusnya diperiksa akan lebih akurat. Jadi pada saat menggunakan kacamata sudah lebih nyaman, begitu Pak Miftah ya. Kemudian banyak sekali ini alat-alat mata alat-alat canggih mata yang memang kita miliki. Mungkin ini bisa terlihat oleh Healthies ya. Terlihat di layar monitor apa-apa saja, banyak sekali. Kemudian ini adalah dokter, bisa kita lihat dokter spesialis mata kita saat memeriksa pasien ya. Kemudian juga kita lihat ada gambar selanjutnya, mungkin ada fundus kamera, ada tonometer non kontak, itu adalah alat-alat yang cukup canggih untuk bagian mata ya. Kemudian ada laser retina juga, ada visual IAG laser ya. Kemudian juga ada refracting unit, ada IO master. Jadi ini semua tersedia di RSUD Cibinong. Kita lihat slit lamp, HDO ya, USG mata, kemudian ada autorefraksi ya. Jadi Healthies tidak usah ragu-ragu lagi untuk mendapatkan pelayanan mata di RSUD Cibinong, karena pelayanan mata merupakan salah satu layanan unggulan RSUD Cibinong sebagai rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat. Selanjutnya, apalagi yang kita kembangkan yaitu layanan urologi ya. Layanan urologi kami mempunyai 2 orang dokter spesialis urologi. Jadi kalau istilah orang awam, urologi ini adalah saluran kemih. Jadi kita punya 2 orang, Dr. Samsu Hadi dan Dr. Yakobus Prang yang berpraktek dari hari Senin sampai hari Jumat. Alat-alat apa saja yang canggih di RSUD Cibinong untuk pelayanan urologi ini? Kita dapat lihat di sini ada yang namanya ISWL. Jadi ISWL ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. ISWL itu adalah prosedur atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Itu adalah prosedur untuk mengatasi penyakit batu ginjal dengan menggunakan gelombang kejut. Jadi pasien tidak perlu dioperasi untuk mengeluarkan batu ginjal, cukup dengan menggunakan gelombang kejut, maka batu tersebut pecah dan keluar melalui saluran kemih. Itu yang diharapkan ya. Jadi sudah tidak takut lagi Pak Miftah kalau seandainya ada pasien-pasien yang mempunyai batu saluran kemih, cukup kita lakukan ISWL di sini ya. Kemudian di layar mungkin bisa terlihat apa saja sih faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terserang batu ginjal ya. Salah satunya ini Pak Miftah, memiliki berat badan berlebih. Nah, ini sesuatu banget. Kadang-kadang kita lupa. Jadi berat badan berlebih itu seringkali kita sangkut pautkan hanya dengan penampilan. Tapi ternyata ada yang lebih bahaya lagi di sana, yaitu kemungkinan atau potensi terjadinya batu ginjal. Ya, banyak sekali hal-hal lain termasuk mengkonsumsi makanan dengan protein, garam dan gula secara berlebihan, kemudian kurang minum air putih ya. Jadi air putih ini juga sangat bermanfaat.
Tapi jangan khawatir, begitu ada keluhan di saluran kemih, silahkan langsung meminta pelayanan di RSUD Cibinong. Jadi nggak usah takut dioperasi, kita punya ISPL ya. Ini adalah gambar alat ISPL, jadi pasien nanti akan tidur dan dilakukan satu gelombang kejut ya. Mungkin bisa terlihat teman-teman di PKRS bisa memperlihatkan alat ISPL. Kemudian juga ada alat ISPL. Ada lagi yang namanya SIAM. SIAM itu adalah salah satu alat radiologi yang biasanya digunakan untuk melihat gambaran atau objek yang ada dalam tubuh pasien. Nah, ini juga merupakan penunjang proses penanganan medis untuk penyakit organ dalam. Jadi ini ada di RSUD Cibinong. Sehingga kita tidak usah lagi sulit untuk melihat bagaimana sih, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita, karena alat canggih di RSUD Cibinong sudah dapat mendeteksinya. Jadi kalau mendeteksi dengan jelas, maka penanganannya pun akan jelas juga. Ini adalah alat SIAM yang ada di ruangan operasi. Kemudian apalagi adalah pengembangan layanan jantung. Kita saat ini sudah tersedia ICCU. Jadi ICCU itu adalah ruangan intensif khusus untuk jantung ya. Sebenarnya mulai dari tahun 2018 kita sudah mempersiapkan alat yang namanya cath lab. Cath lab ini merupakan fasilitas diagnostik intervensi di bidang pelayanan penyakit jantung menggunakan sinar X, Pak, untuk menampilkan gambaran pembuluh darah. Jadi kalau seandainya ada penyumbatan, ada keluhan jantung, kemudian terlihat ada penyumbatan di area jantung, maka alat ini sangat membantu untuk mendeteksi di mana letak penyumbatan itu, sehingga bisa langsung kita lakukan penanganan. Akan tetapi memang hingga saat ini kita masih terkendala dengan perizinan BPJS ya, sehingga walaupun alatnya sudah ada, tapi kita masih belum bisa melayani pasien BPJS. Jadi, seperti kita ketahui ya Pak Miftah, 95% pasien di RSUD Cibinong ini adalah pasien BPJS. Jadi Healthies, saya berharap sudah tidak ada lagi pertanyaan yang menanyakan apakah RSUD Cibinong melayani BPJS atau tidak. Aduh, itu sudah benar-benar pertanyaan lawas ya Pak Miftah ya. Karena 95% pasien di RSUD Cibinong ini adalah pasien yang menggunakan jaminan BPJS ya. Untuk dokter jantung kita punya 5 orang dokter spesialis jantung, di mana 2 diantaranya sudah merupakan ahli intervensi jantung. Ya, jadi kita punya 2 nih, satu bahkan mendapatkan ahli intervensinya ini di Brunei. Kemudian satunya lagi di RSCM di UI ya. Sehingga dari 5 ini 2 sudah ready untuk melakukan pelayanan intervensi. Untuk pasien-pasien tunai sebenarnya kita sudah bisa melaksanakan. Tapi karena 95% pasien kita BPJS, maka kita tetap menunggu perizinan BPJS. Mudah-mudahan nih dari teman-teman dari BPJS ada melihat sehingga dapat memfasilitasi kita supaya perizinannya lancar dan segera turun ya. Sehingga kalau memang kita sudah turun perizinan BPJS-nya, maka masyarakat di Kabupaten Bogor ini pasti akan banyak terbantu. Ya. Sambil kita sedikit berpromosi ya, bahwa yang namanya RSUD no cost sharing. Ya, ini yang harus digarisbawahi masyarakat ya. Baik, selanjutnya ini adalah alat cath lab-nya, mungkin bisa diperlihatkan, dan ini adalah dokter-dokter kita yang sudah siap untuk memberikan pelayanan cath lab. Kemudian apalagi yang tidak kalah pentingnya nih Pak Miftah. Apa itu dok? Saya rasa di seluruh RSUD Kabupaten Bogor belum ada pelayanan ini. Coba apa Pak Miftah? Nah, ini sepertinya sesuatu yang sangat menarik dan belum diketahui oleh masyarakat luas. Iya, namanya apa? Pelayanan hiperbari. Wah, apa itu dok hiperbari? Nah, pelayanan hiperbari itu adalah satu metode pengobatan dengan cara menghirup oksigen murni ke dalam ruangan udara bertekanan tinggi yang lebih dari 1 atmosfer ya. Nah, terapi hiperbari ini paling sering menjadi pilihan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang biasanya dulunya itu dialami oleh penyelam. Sehingga kita tahu bahwa terapi hiperbari yang terkenal itu ada di Rumah Sakit Angkatan Laut, awalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah tersedia di Rumah Sakit Cibinong.
Terapi hiperbarik ini juga diberikan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan oksigen. Jadi untuk penyakit-penyakit misalnya dengan luka lama yang memang membutuhkan oksigen untuk penyembuhannya, termasuk nih Pak Miftah yang ingin muda kembali, boleh untuk melaksanakan terapi hiperbarik ya. Jadi kalau Pak Miftah terus-menerus nih melakukan terapi hiperbarik itu bisa 10 tahun lebih muda. Jadi awet mudanya ya? Bukan awet, mudanya awet ya. Sehingga kita saat ini untuk terapi hiperbarik ini dan masih merupakan satu-satunya RSUD yang memiliki terapi ini kita memiliki 3 tenaga dokter, 5 perawat dan 1 bidan bersertifikat yang dibantu oleh 2 teknisi ya. Layanan terapi hiperbarik ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 14 WIB di Gedung Azalea. Di sebelah Gedung Azalea. Jadi ada gedung sendiri, itu gedung terapi hiperbarik ya. Hanya Pak Miftah sampai saat ini untuk terapi hiperbarik ini masih kita layani pasien-pasien tunai. Jadi BPJS belum menjamin terapi hiperbarik karena lebih ke arah bukan untuk life saving ya. Jadi kepada masyarakat untuk terapi hiperbarik ini kita masih belum melayani pasien BPJS tetapi sudah melayani pasien tunai ya. Kemudian ini mungkin sebagai masukan saja kepada Healthies, kepada semua teman-teman yang bisa menyaksikan acara ini melalui media sosial ya. Apa saja sih kondisi kesehatan yang bisa diobati dengan menggunakan terapi hiperbarik? Dapat terlihat ya, anemia berat. Jadi HB yang sangat rendah itu membutuhkan oksigen yang banyak sehingga dapat kita obati dengan menggunakan terapi hiperbarik di samping terapi-terapi medis lainnya. Jadi ini merupakan terapi penunjang, bukan merupakan terapi utama. Jadi jangan nanti datang ke RSUD, saya anemia, saya maunya di terapi hiperbarik, nggak mau obat lainnya, nggak bisa juga seperti itu Pak ya. Kemudian gangguan akibat radiasi, lalu infeksi tulang, kemudian luka bakar, infeksi jaringan otot dan adanya satu penyumbatan atau emboli ya. Ini bisa kita saksikan bentuk alatnya itu seperti kapsul. Jadi nanti Healthies bisa masuk melalui pintu. Jadi next ini kita lihat ada pintu di depan kapsul ini. Itu bisa kita masuk dari sana. Bisa terlihat ya, mudah-mudahan terlihat ya di layar. Itu ada pintu di bagian depannya. Kemudian nanti kita masuk. Di dalamnya akan ada tersedia kursi-kursi. Jadi Healthies tinggal duduk manis ya. Kemudian nanti ada sungkup khusus juga yang kemudian kita hirup dengan santai. Berarti membayangkan kalau kita masuk ke sebuah kapal selam. Betul. Kita masuk ke sebuah kapal selam. Tapi saya tapi masuk ke kapal selam kemudian ada sungkup khusus. Kemudian kita menarik nafas biasa. Dan itu nyaman sekali itu Pak. Saya sudah 3 kali masuk. Mudah-mudahan sudah ada perubahan. Terlihat tanda-tanda perubahannya. Tanda-tanda perubahan. Awet muda masuk. Jadi ini adalah ruangan selanjutnya, ruangan operasi dan ini adalah teman-teman yang melayani hiperbarik ya. Ada Dokter Sari di sana sebagai kepala instalasi hiperbariknya. Lalu yang sangat penting lagi nih Pak Miftah, itu adalah masalah atau pengembangan layanan hemodialisis. Jadi hemodialisis ini kalau masyarakat awam mengatakan cuci darah, Pak Miftah ya. Cuci darah ini adalah salah satu terapi pengganti ginjal. Maksud saya terapi untuk menangani penyakit ginjal yang menggunakan alat khusus. Saat ini RSUD Cibinong sudah memiliki 20 mesin Pak. Tetapi tahun ini kita akan menambah lagi 24 mesin. Wow. Jadi kita insya Allah akan segera memiliki 44 mesin hemodialisis. Karena sampai saat ini dengan 20 mesin hemodialisis ini Pak, antrian masyarakat Kabupaten Bogor yang membutuhkan cuci darah ini full terus. Dari Senin sampai hari Sabtu itu dari pagi sampai jam 9 malam antriannya full. Kalau dari sisi kuantitas itu dari beberapa rumah sakit tentu akan rumah sakit udah cenderung lebih banyak berarti. Iya banyak sekali. Jadi sebenarnya masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki penyakit ginjal ini cukup banyak.
dan yang memang kita tahu kalau untuk pelayanan swasta cuci darah ini cukup tinggi, Pak. Dan alhamdulillah sebenarnya BPJS sudah menjamin pelayanan ini, tetapi tentu saja kita juga sebagai RSUD yang 95%-nya pasien BPJS juga harus terus mengembangkan layanan sehingga akan lebih banyak lagi masyarakat Kabupaten Bogor dengan penyakit ginjal ini yang dapat kita bantu. Ini gedungnya sudah terbangun di tahun 2021 kemarin. Jadi tahun 2021 Pak kita mengembangkan ada 4 gedung. Ada gedung hemodialisis, ada pengembangan saraf ya. Nanti kita akan bicara juga nanti mungkin next ya di episode yang akan datang. Karena kita akan merencanakan ada layanan center stroke ya, stroke center. Nanti ke depan akan seperti itu. Ya, nanti mudah-mudahan kalau stroke center ini kita sudah hampir matang, ini kita masukkan lagi dalam ATD ya, supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat ya. Kemudian kita kemarin juga mengembangkan selain rehab medik juga mengembangkan gedung Ponek yang saat ini sedang merupakan tempat kita ATD ya, live streaming. Yang tadinya 2 tingkat ini sekarang sudah 3 tingkat. Jadi melayani penata laksanaan obstetri neonatologi emergency komprehensif. Nah, bingung tuh. Ya, artinya penanganan ibu dan bayi baru lahir, ibu hamil melahirkan nifas dan bayi baru lahir secara komprehensif. Ya. Jadi ini nih tempatnya RSUD Cibinong ya. Kemudian kembali lagi kita ke layanan hemodialisis, bahwa pelayanan kita itu Pak Miftah mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam. Itu mesinnya yang kerja. Tapi dengan prepare dan aftercare-nya ya sekitar dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Kemudian bagaimana alurnya? Ini tentu saja perlu kami sampaikan kepada Haltis dan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi jangan sampai ada salah persepsi bahwa kalau sudah ada keputusan cuci darah maka langsung bisa masuk daftar RSUD Cibinong kemudian masuk ke instalasi hemodialisa ya. Karena kapasitas kita ini terbatas dengan masyarakat yang membutuhkan cukup banyak, maka kita mengatur alur. Kalau pasien baru, bila pasien tersebut gawat darurat, maka masuk melalui IGD. Ya, kemudian dari IGD masuk rawat inap untuk diatasi kegawat daruratannya juga, dirawat dulu kemudian baru ke instalasi hemodialisa. Untuk pasien-pasien yang tidak gawat darurat, maka sebaiknya dan memang seharusnya pasien tersebut ke poli penyakit dalam dulu, poliklinik penyakit dalam. Jadi tidak bisa langsung. Nggak bisa karena nanti yang akan menentukan misalnya nih ada masyarakat dari rumah sakit lain, kemudian diputuskan oleh dokternya untuk harus dilakukan HD. Nah itu tetap bila dia tidak gawat darurat, mereka harus masuk melalui poli penyakit dalam dulu. Diperiksa oleh dokter penyakit dalam rumah sakit Cibinong kita dulu. Baru kemudian apakah dia perlu rawat inap ataukah dia pula untuk dilakukan hemodialisa. Jadi hemodialisa di kita tidak harus dari pasien rawat inap. Pasien dirawat jalan pun bila sudah diputuskan oleh DPJP-nya, oleh dokter penyakit dalam harus melaksanakan hemodialisa atau cuci darah itu dari poliklinik rawat jalan bisa langsung ke instalasi hemodialisa. Tentunya setelah didata dulu, setelah dijadwal dulu. Jadi nanti jelas jadwalnya kapan mereka akan ke RSUD Cibinong itu kapan ya. Nah ini bisa dilihat gambaran ruangan hemodialisa kita yang lama ya. Ada 20 tempat tidur. Ini satu tempat tidur dengan satu mesin ya. Lalu selanjutnya yang tidak kalah pentingnya lagi juga adalah layanan MRI. Wah, apalagi ini dok? Oh, kan Pak Mirta aja udah mulai bingung nih. Tadi ada hipotari, ya. ada MRI mata, ya. GSWL. Iya, MRI itu adalah teknik pemindaian radiologi yang menggunakan magnet. Jadi magnet resonansi MR-nya itu magnetic resonansi. Apa bedanya dengan MRI yang lain yang ada di kalau pemeriksaan radiologi yang lain ya Pak, radiologi yang itu memakai sinar X ya. Kalau ini pakai gelombang magnet. Oh, secara akurasi? Wah, MRI lebih akurat. Jadi MRI itu dapat melihat bagian-bagian itu lebih dalam lagi ya. Sehingga ini untuk berbagai kondisi dapat kita lakukan pemeriksaan MRI. Misalnya kerusakan atau penyumbatan pembuluh darah ini akan lebih jelas dengan MRI.
penyakit jantung, kerusakan otak, kanker, kemudian infeksi tulang, kerusakan sendi, masalah saraf di leher. Jadi saraf-saraf di belakang itu kalau tidak terdetek dengan pemeriksaan radiologi biasa itu masuk ke MRI. Tapi hati-hati Pak Miftah, pasien yang masuk ke ruangan MRI tidak boleh ada besi di situ. Nggak boleh ada logam. Bros, kacamata yang memang besi itu dia akan ketarik oleh mesinnya karena saking kuatnya. Bayangkan. Dan MRI di RSUD Cibinong itu adalah MRI terbaik karena mempunyai spesifikasi 3 Tesla. Luar biasa kan? Jadi semakin tinggi Teslanya, ada yang 1,5, ada yang 3. Kita memiliki 3 Tesla. Semakin tinggi Teslanya akan semakin jelas hasil pemeriksaannya. Jadi kalau Pak Miftah misalnya sakit punggung terus ke dokter saraf, lalu dokter saraf, ya sudah di MRI maka akan kelihatan betul saraf-saraf di tulang belakangnya Pak Miftah itu seperti apa. Atau pusing kepalanya, nanti akan kelihatan betul bagian-bagian apanya seperti apa. Tetapi memang tidak harus ada prosedur tertentu untuk kita masuk ke dalam ruangan MRI tersebut ya. Berarti nggak bisa sembarangan dok ya? Iya, nggak bisa sembarangan. Dan ini saya berpromosi lagi bahwa tidak semua rumah sakit di sekitar kita ini mempunyai MRI 3 Tesla. Maka silahkan. Kita selangkah lebih maju dari rumah sakit. Iya dong. Kita Sebelah, harus ya? menjadi rumah sakit yang lebih maju dari rumah sakit. Amin. Itu adalah satu obsesi kita, satu harapan yang memang harus segera kita realisasikan ya. Kemudian ini keuntungannya tadi yang kita bicara. Yang paling penting ini adalah pemeriksaan tanpa radiasi, karena memakai gelombang magnetik. Ya, jadi kita tidak takut terpapar dengan radiasi. Kemudian zat kontras MRI jarang menghasilkan reaksi alergi ya. Gambar struktur jaringan lunak juga sangat jelas. Kemudian dapat membuat ratusan gambar dan dapat mencapai hampir sebagian besar tubuh. Ya. Nah ini adalah dokter kepala instalasi radiologi kita nih yang sebagai penanggung jawab Dokter Reza. Waduh. Dokter Reza. Tampan. Nah selanjutnya ini adalah alat MRI-nya. Ya. Jadi nanti pasien baring dengan nyaman di situ Pak Miftah, diiringi dengan lagu-lagu Tembang kenangan. iya, atau kalau yang minta diiringi dengan iringan ayat suci ya, bisa sesuai dengan, diatur. bisa diatur ya. Sehingga yang diperiksa tuh nggak stres. Semua berjalan dengan baik sehingga hasilnya pun akan maksimal ya. Kemudian kita juga punya CT scan 128 slice ya, ini juga memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat, dan 128 slice ini sebenarnya sudah beberapa tahun lalu kita miliki ya. Lebih lama daripada MRI. Kemudian ini ruangan CT scan 128 slice ini nih, luar biasa loh. Saya masuknya aja rasanya betah banget di situ. Cuman nggak boleh lama-lama karena tetap saja dia ada terpapar radiasinya ya. CT scan 128 slice ruangan kita dengan wallpaper yang menarik. Jadi kalaupun ada pasien anak di situ sudah tidak takut lagi, kan menyenangkan. Orang dewasa aja senang apalagi anak-anak. Kemudian kita mempunyai layanan rehab medik. Jadi kita saat ini sedang mengembangkan rehab medik. Kita punya gedung khusus rehabilitasi medik tahun ini. Baru selesai akhir tahun 2021 kemarin. Berarti sudah mulai operasi 2022. Ya, 2022 ini kita sudah punya sebelumnya, tetapi ini kita kembangkan lagi ya, agar ini adalah pelayanan kesehatan untuk gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit ya, seperti misalnya post-stroke tuh. Post-stroke kan kadang-kadang pelok, kadang-kadang ngomongnya nggak jelas, nah, itu kita terapi bicara ya. Kemudian anak-anak lainnya misalnya untuk post-stroke tangannya agak lemas, itu dilakukan rehab medik. Jadi untuk mengembalikan fungsi lagi untuk fungsi normal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang sudah mengalami penyakit-penyakit kronis ya. Ini banyak nih mungkin penyakit-penyakit yang dapat dilayani di klinik rehab medik. Jadi jangan khawatir, masyarakat Kabupaten Bogor silahkan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medik yang akan lebih optimal lagi kita berikan di tahun 2022. Tentunya dengan gedung yang baru, dengan peralatan yang representatif, tentu saja akan membuat pasien-pasien lebih nyaman menerima pelayanan kita ya. Ini adalah alat-alat yang ada di kita untuk rehab medik, bisa dilihat ya. Nah, ini kegunaan alatnya bisa dilihat juga di sana bahwa ada SWD namanya untuk mengurangi radang nyeri dan vasodilatasi, atau pelebaran pembuluh darah, TENS untuk mengurangi nyeri. Jadi pasien-pasien dengan misalnya kanker ya,
itu nyerinya juga luar biasa. Jadi ini bisa juga kita rehab ya. Kemudian ultrasound untuk mengurangi spasme. Jadi kalau ada ketegangan dari otot itu juga bisa kita bantu. Kemudian infrared untuk relaksasi dan melancarkan sirkulasi darah ya, untuk pasien-pasien yang memang ototnya kencang itu juga bisa. Kadang-kadang kita juga tidak harus sakit loh Pak Miftah. Begitu terasa bahwa kita pada posisi yang tidak ergonomis berjam-jam. Ya, pada saat itu juga akan terjadi ketegangan otot. Saya kalau sudah seperti itu, saya langsung datang ke rehab nanti. Tolong dong diterapi. Setelah itu kita bisa kerja lagi. Relax lagi, dokter. Relax. Nah, selanjutnya ini yang terakhir yang kami ingin menginformasikan, memang tidak langsung mengenai pasien secara langsung, tapi kami ingin mensosialisasikan bahwa saat ini kita atau RSUD Cibinong mempunyai instalasi pengolahan air limbah yang cukup representatif dengan tujuan untuk menyaring dan membersihkan air yang tercemar limbah sehingga dapat terjadi kelestarian lingkungan. Jadi gedung IPAL kita tahun 2021 sudah jadi dan representatif, sangat representatif. Ya sekali, dan sudah didatangi oleh beberapa institusi rumah sakit lainnya sebagai tempat untuk studi banding. Jadi memang kita sudah sesuai dengan standar yang berlaku ya. Ini ada gedung IPAL kita di area belakang, terlihat ya, tahun 2021 akhir kemarin sudah selesai dan sudah mulai digunakan. Cukup representatif ya Pak Miftah ya? Sangat representatif. Ya, mungkin Pak Miftah sudah ke belakang? Sudah nengok ya. Beberapa kali. Beberapa kali ya. Ini di dalamnya seperti ini ya, IPAL tampak dalam. Baik, habis Pak Miftah, itu mungkin paparan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu masih banyak sekali layanan-layanan lain, tetapi yang kita fokuskan pada kesempatan ini adalah pengembangan layanan yang sudah ada yang kita rencanakan akan lebih berkembang lagi di tahun 2022. Oke, baik. Healthies dimanapun Anda berada yang masih stay. Nah, ini harus diingatkan kembali bahwa sempat ada bertanya dok, masyarakat itu kan tadi sudah disampaikan bahwa 90% itu ber-BPJS. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya kan tidak serta-merta bisa langsung mendatangi dan menikmati layanan-layanan yang ada. Ya. Nah, alurnya seperti apa dok? Jadi pasien BPJS tadi itu sudah membutuhkan layanan ESWL, kemudian layanan ponek, layanan paru dan sebagainya. Apakah kita harus ke vaskes tingkat pertama dulu, atau kemudian kita ke puskesmas dulu, dan seperti apa? Mohon penjelasan dok. Jadi tetap bahwa alur dari rujukan berjenjang tetap harus kita laksanakan ya Pak Miftah ya. Artinya karena kita adalah rumah sakit tipe B, maka pasien tetap harus menggunakan rujukan berjenjang. Jadi rujukan tingkat pertama, kemudian rumah sakit C, dan ke kita. Dan jangan lupa tuh, Healthies dapat bertanya di kolom komentar. Iya. Sudah ada pertanyaan belum? Iya. Baik, para Healthies, ini kita memberikan kesempatan bertanya. Ya, kesempatan terbaik di awal tahun kita menghadirkan seorang narasumber yang spesial di awal tahun yang spesial. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Instagram atas nama @lumina. Nah, pertanyaannya adalah kalau hiperbarik bisa sekali terapi atau harus beberapa kali dokter? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari @rainanto. Oh, ini doa kepada narasumber kita. Sehat terus Bu Dokter Fuzia. Oke, baik Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama. Ya. Jadi hiperbarik ini kembali lagi nanti hiperbarik tetap saja merupakan sarana penunjang atau tahapan penunjang yang kita mendapatkan advice dulu dari dokter DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Jadi beberapa kali terapi ini harus dilakukan, ini tergantung kepada kebutuhan masing-masing pasien. Tetapi rata-rata pasien di terapi hiperbarik ini sekitar satu seri itu sekitar 5 kali. Ya. Tetapi kembali lagi pada kebutuhan pasien. Jadi ini kita kembalikan kepada dokter spesialis yang merujuk pasien. Nah, saya memberikan gambaran rata-rata sekitar 5 kali dalam satu seri. Dan itu enak banget Pak Miftah. Segar banget, boleh dicoba loh. Baik, dok, ini pertanyaan kritis dari masyarakat. Dari banyaknya fasilitas yang ada yang dimiliki oleh Rumah Sakit Cibinong, SDM yang ada di rumah sakit ini berapa hebatnya gitu loh? Seberapa hebatnya? Seberapa banyaknya? Seberapa hebatnya? Bagaimana SDM yang ada di rumah sakit ini? Ya,
Jadi kita SDM kita ini cukup banyak Pak. Sampai saat ini kita mempunyai lebih dari 1.400 karyawan. Ya, jadi dari 1.400 karyawan ini mungkin ini saya buka dulu, ini jangan salah juga. Kita punya 1.412 kalau tidak salah. Ini saya lagi buka datanya. Ya, 1.412 yang terdiri dari dokter umum 65 dan dokter spesialis kita punya 66. Jadi ya dokternya saja udah banyak. Dengan armada terbesar ini adalah perawat di 475. Ya. Dari dokter-dokter spesialis kita ada beberapa yang sudah subspesialis. Kita punya dokter spesialis yang spesialis di ortopedi, kemudian penyakit dalam, kemudian juga di THT onkologi, kemudian kita juga punya beberapa subspesialis seperti spesialis gigi ya, periodontia. Selain itu yang tadi sudah saya sebutkan untuk jantung kita sudah punya 2 orang dokter intervensi jantung ya khusus, dan yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan adalah dokter bedah digestif. Jadi nanti masyarakat Kabupaten Bogor yang memerlukan penanganan bedah digestif sudah tidak perlu kita rujuk kembali. Kemudian kita juga sedang dokter spesialis obgyn kita atau kebidanan kita sedang melaksanakan pendidikan feto maternal yang khusus untuk menangani pasien-pasien bayi, ya, pasien-pasien bayi yang masih ada di dalam perut gitu, feto maternal ya. Jadi banyak sekali kita terus berkembang. Selain itu satu mungkin ya Pak Miftah yang tadi saya lupa sebutkan, kita sekarang sudah bisa melayani dokter kita sudah ada dokter spesialis forensik dan mediko legal. Jadi kita tahu ya di Cibinong ini banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan ya, yang memang membutuhkan dokter ahli, membutuhkan visum. Kalau tadinya kita baru bisa menerima visum luar saja, maka sekarang kita sudah bisa menerima visum dalam. Karena kita sudah punya dokter spesialis forensik dan coming soon nanti ada poli forensik. Ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita yang memerlukan keadilan melalui pemeriksaan visum dapat lebih optimal mendapatkan hasil dari rumah sakit. Oke, penjelasan yang menarik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kembali dok dari Mas Agus Asari. Nah, pertanyaannya adalah apakah pelayanan hiperbalik boleh atas permintaan pasien atau diberikan atas arahan dokter? Ya, tetap saja seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pelayanan hiperbalik ini adalah pelayanan penunjang. Jadi tetap ada dokter spesialis penanggung jawab pasiennya, tetap melalui poli dulu, nanti afisnya baru ke sana. Jadi kalaupun misalnya kita menginginkan itu untuk kesegaran atau apa, kita sebaiknya tetap berkonsultasi dulu. Ya. Di sana ada dokter Sari nanti yang akan mengkoordinir. Jadi kalau kita datang ke pelayanan hiperbalik nanti akan diarahkan oleh dokter Sari kemana dulu pasien harus berkonsultasi. Nah selanjutnya ini dok, dari Ed J Cahaya. Nah, pertanyaan adalah hiperbalik bisa bikin kulit kenceng ya dok? Nah sedikit boleh bocoran biayanya untuk sekali terapi atau ada paket-paketnya? Nah ini dia dok. Ini dia, dibocorinnya sekarang ya. Harusnya dibocorinnya dari tadi. Baik, nanti kita akan sampaikan di web RSUD Cibinong ya. Ada Dokter Sari nanti mungkin akan menjawab melalui web berapa biaya yang dibutuhkan sekali hiperbalik. Dan kalau paket-paketnya itu tadi kembali lagi kepada advice dari dokter spesialisnya. Nanti akan kita lihat sampai saat ini kita sudah ada tarif memang untuk terapi hiperbaliknya. Saya nanti kita lihat di web ya, di daftar rincian tarif dari hiperbalik ini. Tapi betul loh, bisa bikin kulit kencang betul. Ya. Karena memang oksigen itu akan membuat kita lebih muda lagi karena jaringan-jaringan kita jadi akhirnya menjadi lebih segar karena oksigen ini kan seperti juga makanan bagi tubuh kita, seperti makanan juga bagi makhluk hidup yang lainnya, sehingga itu akan menyebabkan kita lebih awet muda. Saya rasa juga ini Pak G Cahaya silahkan datang ke
terapi hiperbarik biar 10 tahun lebih muda nih. Bahkan mungkin 20 tahun. Ya. Oke. Ini ada dari akun @irma08yunus. Nah, ini ada sebuah harapan dan doa, sukses dan sehat selalu Bu Hadir. Aduh, terima Amin. kasih Mbak Irma. Amin, amin, amin. Oke, nah ini yang kemudian dari Maria Tambunan ya. Izin bertanya dokter, di RSUD Cibinong apakah ada poli tubuh kembang anak dan politerapi untuk anak dengan kebutuhan khusus? Nah ini dok. Nah, ini Bu Maria, ini merupakan salah satu program dari instalasi rehab medik yang sedang kita kembangkan, yaitu adanya poli tumbuh kembang dan politerapi anak dengan kebutuhan khusus. Insya Allah di tahun 2022 ini akan segera kita kembangkan karena kita sedang menyusun perencanaan untuk ke arah sana. Apalagi dengan ruangan yang sudah lebih representatif. Itu yang kita harapkan sehingga masyarakat Kabupaten Bogor yang saat ini juga cukup banyak memiliki anak berkebutuhan khusus sudah tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan. Tetap ke RSUD Cibinong. Nah, saya rasa sudah cukup padat penjelasan tadi. Nah ini dok, berkaitan dengan tadi sudah disampaikan tarif, setelah itu, nah ini dok, efek samping. Nah ini sempat bertanya-tanya ketika masyarakat atau pasien masuk kemudian dalam layanan hiperbarik. Kira-kira ada nggak dok efek samping? Sampai saat ini ya efek samping itu minimal sekali. Jadi ada beberapa yang ditemukan sakit kepala. Tetapi kita tetap karena memang kedalaman ini bertahap, kita akan dipandu dan akan diawasi oleh dokter dan tenaga medis di sana. Di sana kita tetap ada hubungan antara ruangan dalam dengan ruangan operator. Jadi begitu ada keluhan merasakan pusing, merasakan mual, itu tetap sampaikan. Ada yang pusing, ada yang mual. Jadi kalau sudah ibaratnya itu kan seperti kapsul kapal selam ya. Dia akan diturunkan pada di beberapa meter di bawah laut. Kita akan turun, nanti akan ada panduan seperti itu. Nah, apabila memang di dalam kedalaman tertentu ada keluhan dan keluhan itu cukup signifikan, biasanya kalau merasakan telinga sakit, maka akan dipandu bagaimana caranya agar mengatasi rasa itu. Biasanya kalau pada penurunan tekanan atau kita akan hembuskan melalui hidung, itu akan dipandu. Tetapi kalau memang sakit kepala yang berlebihan atau mual atau ada keluhan lain yang signifikan, maka kapal itu akan segera naik ke permukaan. Jadi jangan khawatir, insya Allah keluhan-keluhan itu akan dapat segera diatasi oleh tim medis. Jadi kalau pusing-pusing cantik, mual-mual manja, nggak usah khawatir lah ya. Makan permen, ya, karena permen juga disediakan di sana. Enak loh Pak. Udah ada permen juga. Disediakan, permen disediakan. Jadi betul-betul bahwa pasien akan sangat nyaman. Dibuat santai, dibuat nyaman di sana. Oke, nah ini tinggal ada pertanyaan dari Acep. Nah ini ada sebuah harapan. Jadi maju terus RSUD Cibinong, semoga semakin berkualitas dalam melayani masyarakat Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Kesembuhan Anda, kebahagiaan kami. Terima kasih Pak Acep. Pak Acep, terima kasih. Kemudian ini ada dari Andari Hariwahyu. Nah ini ingin bertanya, apakah ada fasilitas hidroterapi dok? Ya, jadi sampai saat ini kita masih belum ada hidroterapi. Mudah-mudahan segera ya bisa kita lakukan. Saya juga mau tuh hidroterapi. Belum ada tapi akan coming soon deh ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Facebook, yaitu Facebook atas nama Era Kustomi. Ini beliau menyampaikan mantap. Jadi ya ini salam mantap ya Pak. Selalu. Salam sukses, salam sehat. Pak Wadir juga sehat selalu ya, semangat ya. Oke, nah kemudian iya, ini pertanyaan selanjutnya dokter. Jadi tadi fasilitas-fasilitas yang udah ada mulai urologi, layanan jantung dan sebagainya, bahwa SDM yang ada di situ betul-betul expert tentunya dok. Iya, tentu saja. Oke, jadi masyarakat nggak usah khawatir bahwa kita sudah betul-betul menempatkan SDM sesuai dengan bidangnya dan pastinya yang melayani tersebut adalah orang-orang yang ahli. Ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir
RSUD Cibinong ini merupakan RSUD yang sudah terakreditasi paripurna. Oke. Ini Kita mesti harus tahu nih sudah para dari tahun 2016 kita sudah terakreditasi paripurna pada saat itu dengan KARS, dan tahun 2019 kita kembali meraih paripurna melalui akreditasi SNARS. Ya. Sehingga apabila sebuah rumah sakit sudah terakreditasi, maka syarat-syarat kualitasnya pun sudah teruji. Karyawannya yang memang melaksanakan tugas fungsional tentu saja sudah memiliki surat tanda registrasi atau STR, sudah memiliki surat izin praktek, dan legitimasi yang lain. Karena tanpa itu pun kita kembali lagi, kita ini 90% BPJS. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat legalnya, maka kita tidak bisa mengklaim pelayanan itu kepada BPJS. Ya, selain itu tentu saja yang kita utamakan kualitas dari tenaga kesehatan kita ini dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, ini luar biasa penjelasannya. Ada pertanyaan dari Medisna cukup? Iya, waktu tidak terasa sudah menginjak di pukul 15.00. Iya. Nah, ini kita langsung closing statement. Dokter? Iya. Baik, sebagai penutup acara pada hari ini, perkenan kepada Ibu Adi untuk memberikan closing statement pada acara hari ini. Bangga, Dokter. Ya, kepada artis dan masyarakat Kabupaten Bogor, bahwa RSUD Cibinong tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan di tahun 2022 ini dengan terus mengembangkan layanan-layanan yang sudah ada dan memperbaharui serta meningkatkan layanan-layanan yang belum ada, sehingga masyarakat Kabupaten Bogor sudah tidak usah khawatir lagi untuk berobat ke atau mendapatkan pelayanan di RSUD Cibinong, karena kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Oke, terima kasih Bu Hadir, tepuk tangan luar biasa. Dan sebuah bahasan yang sangat menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian, para healthies yang ingin bertanya ataupun belum terjawab, nah ini bisa langsung DM di media sosial kita dan mengirimkan pertanyaan melalui IG ataupun Facebook yang ada. Nah, kemudian jangan lupa kepada para healthies untuk follow rumah digital Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, mulai dari Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan YouTube. Nah, perlu sampaikan juga bahwa sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Kami mengimbau para healthies untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian acara hari ini. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Hadir. Warahmatullahi wabarakatuh.